Ini minta anu aja apa minta surat keterangan waras apa? Ampun, kalau ada surat ngimpun tapi ya tinggal kita lihat ukurannya waras itu gimana. Nah, kalau sudah sesuai dengan ukurannya ya pun waras, dengan pernyataannya ya di dok nama juga kan masyarakat ya waras betul. Tapi yang katanya sambil ramai dulu, yang kata sambil ramai dulu. Ngarani apa? Ngarani belum. Jadi orang yang sadar kalau dirinya itu dikatakan orang lain gendeng, itu bukan orang gendeng. Lalu gendeng orang sadar kalau dirinya gendeng, betul ya. Anggilai sadar dirinya itu gendeng malah justru enggak gendeng. Kalau betul mah kok tahu. Ya sama sadar kan. Sadar. Yes, sehat berarti. Alhamdulillah. Terima kasih. Ini pertanyaan yang angel lagi Gus Lukman yang jelas. Katanya apa boleh kita membantu aparat untuk merangi KKP? Ya tinggal sampai punya alat apa enggak. Jadi orang nerang, orang perang itu samping asalnya kewajiban nomor loro walatul kubiajikum bila tahlukah. Walatul kubiajikum bila tahlukah. Jangan sampai engkau menjatuhkan dirimu di dalam kerusakan. Nah ini nanti pandangannya ada dua. Satu pandangan hakikoh, dua pandangan fikih. Kalau kita berpedoman dengan pandangan fikih berarti satu harus minta izin kepada pemerintah. Kalau tidak punya izin tidak boleh. Kedua ya punya peralatan yang lengkap. Tidak seperti zaman dulu. Makanya fikih zaman dulu perlu tasdid, perlu diperbarui dengan kondisi seperti ini. Kalau dulu misalnya dikatakan tidak boleh menjual pedang kepada orang kafir. Kenapa? Karena memang menjual pedang kepada orang kafir akan digunakan merangi kepada kita. Tapi karena sekarang itu tidak ada istilahnya haram menjual pedang kepada orang kafir, disebabkan peperangan sekarang tidak menggunakan dengan pedang. Malah kalau kita membawa pedang belum bisa melaksanakan sudah mati terlebih dahulu. Makanya perlu ada izin dari pemerintah, dan pemerintah selama ini masih mampu menangani, kita tidak boleh ikut serta campur tangan di sana karena pemerintah punya peralatan yang lengkap. Nah, kedua niku panjenengan iso ndelok kasep pakai hakikat, memang umpama mati ya wis rido, mati juga enggak menyalahkan siapa-siapa. Silahkan niku krana duwe daya kesentian iso ngilang gak iso balik misalnya, silahkan. Hal itu seperti yang dilakukan oleh Mongol setelahnya menghabiskan orang-orang Islam, jadi orang-orang Hindu yang sangat aliran keras sampai membakar masjid dan sebagainya, yang pada waktu itu yang masih tersisa negara Islam yang kuat yang masih belum habis ini juga adalah Mesir, di mana dia menantang kepada Mesir, yang kemudian bagi Mesir itu sudah hampir menerima, menolak bakar pasrah kepada mereka. Tapi Syekh Izzuddin bin Abdissalam menyarankan kepada raja agar melawan kepada Mongol, dan akhirnya dengan penyerangan yang dilakukan oleh Mesir melawan Mongol dengan
nasihat daripada Izzuddin bin Abdissalam akhirnya menang, dan disitulah akhirnya Islam tetap jaya dan mereka terbunuh semuanya. Jadi walaupun dia sudah besar, Mesir pada waktu itu masih kecil dibandingkan mereka, namun karena ada pandangan batin dari Abdullah bin Abdissalam, kemudian Kiai kerajaannya mengikuti saran dari Abdullah bin Abdissalam dengan catatan mengambil biaya perang dari masyarakat semuanya kompak, dan Ibnu Abdissalam menyetujui dengan catatan dari uangnya kerajaan harus dihabiskan terlebih dahulu untuk biaya perang, dan akhirnya juga menang. Makanya zaman menang kuno gak masalah. Hal ini akan selalu berbeda pandangan antara fuqaha dengan orang-orang yang ahli sufi. Nah, Abdissalam itu termasuk orang yang sufi. Hal ini yang ditentang oleh golongan termasuk Ibnu Qayyim al-Jauzi tentang pernyataan Imam Ghazali, yang diantaranya ada orang yang masuk di hutan belantara, banyak binatang buas tanpa membawa bekal sama sekali. Itu kalau menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi, karena pandangan fikih saja dianggap maksiat karena masuk dalam maladul kubiah itu kemelatah luka. Tapi Imam Ghazali mengatakan bagi orang yang sudah punya kekuatan yang semacam itu, percaya kabeh itu sama pangeran, nubur berbuka apa-apa. Jadi kita lihat hatinya mereka masing-masing itu pandangannya berbeda antara pandangan fikih dengan pandangan sufi. Karena fikih itu dohir, urusan dunia, sufi itu pandangannya hakikah. Di antaranya ya yang pernah terjadi perbedaan pendapat antara sufi dan sufi dengan fikih, yaitu yang dilakukan oleh Syekh Az-Zujaji. Syekh Az-Zujaji itu beliau ditinggal mati ibunya, mendapatkan warisan rumah, terus dijual, laku 50 dinar. 50 dinar itu kalau 1 dinar 4 gram berarti 200 gram emas murni. Terus dia akan berangkat haji, membawa uang itu, ternyata di tengah perjalanan dipapak oleh perampok. Terus ditanya dia, kamu membawa apa? Ini akhirnya perang antara fikih dengan sufi. Terus kalau di dalam fikih kita boleh bohong dalam rangka menyelamatkan diri. Nah ini dia muni loh, nanti saya bilang membawa uang akan diminta. Tapi dipikir mana? Kamu dari mana kalau membawa uang akan diminta? Kalau jujur akan diminta. Allah Ta'ala mengatakan walau shadaku lakana khairan lahum. Kalau jujur pasti akan sukses. Siapa yang jujur pasti akan mengalami nasib yang terbaik. Lakana khairan lahum. Akhirnya dia jujur membawa uang. Berapa? 50 dinar. Tahu? Nabi berikan saya. Terus didelok, terus dengan perampoknya dihitung 50 dinar pas. Akhirnya perampoknya malah meredek. Ini kok ada orang yang jujur seperti ini. Akhirnya dikembalikan, sudah saya kagum dengan kejujuranmu. Nah, terus akhirnya malah justru saya dikasih kendaraan. Ini kamu bawa kendaraan ke Mekah. Nanti saya akan nyusul kamu. Dan alhamdulillah tahun depan dia berguru kepada saya sejaji. Jadi dengan berkat kejujuran. Jadi tidak memandang mati gak mati urusannya pangeran, sudah tahu dari macam itu. Ini kalau pakai ajaran Al-Hikam. Dan ini pun juga pernah dilakukan oleh Rasulullah tentang pandangan lahir dengan pandangan batin ini, di mana waktu Rasulullah niku ketamunan 6 pejabat besar di Quraisy di Mekah, di antaranya Abu Jahal, Abu Lahab, Khalid, Ibn Umayyah datang kepada Rasulullah, dan oleh Rasulullah disambut dengan meriah, sambut dengan penghormatan yang luar biasa.
Karena Rasulullah punya anggapan bahwa 6 orang ini kalau masuk Islam, Islam akan jaya. Sebab 6 orang ini pejabat besar, orang yang berpengaruh, dan orang kaya-kaya. Secara zahir, masuk Islam, Islam jaya. Tapi tiba-tiba ketika waktu nemoni 6 tamu ini, ada tamu orang yang tidak dianggap oleh masyarakat, yaitu Ibnu Ummi Maktum. Dan Ibnu Maktum itu orang yang tidak dianggap oleh masyarakat. Umpama beliau diundang nggak datang itu tidak ada yang bertanya. Jadi nggak ditanyakan. Kau ini 1 wong melarat, terus 2 tunanetra datang kepada Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, alimni ma'alamakallah wa aklini ma'akrakallah. Tolong bacakan apa yang dibacakan Allah kepadamu dan ajarkan apa yang telah diajarkan Allah kepada kamu. Nah, Rasulullah punya pikiran, nah ini kalau saya ngurusi Ibnu Maktum, mereka-mereka itu tersinggung. Nah, akhirnya Rasulullah diam. Setelah diam diulang oleh Ibnu Maktum. Nah, terus Rasulullah mengu, apa itu namanya, merengut. Tapi dengan Rasulullah merengut, dia tidak tahu karena memang tunanetra. Diulangi lagi. Alimi ma'alamakallah akrimakallah. Akhirnya Rasulullah mengu, nureken, berpaling, gak direken. Setelahnya kaget baru Allah Ta'ala memberikan teguran. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Kamu didatangi orang buta, malah justru kamu mengu, abasa merengut, wa tawalla, dan kamu berpaling. Wa ma yudrika, tahu dari mana kalau memang Islam itu jaya dengan adanya mereka masuk Islam. Wa ma yudrika la'allahu yadzakkaru aw yakhsha. Mungkin ini ya, orang inilah yang lebih kena dipercaya, orang yang bisa takut kepada Allah. Ini pama yudrika wa ma 'alaika alla yazakka. Andai kata dia tidak masuk Islam, sama tidak membahayakan sama sekali kepada kamu. Jadi pandangan batin yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala. Dan kan Nabi mengikuti dalam pandangan lahir itu juga wajar. Berarti tidak ada masalah. Penyerangan kamu membantu menarik pandangan lahir, oke silakan. Tapi kalau kamu punya pandangan tersendiri karena punya peninggalan yang khusus, silakan tanpa mengikuti prosedur lahir. Tapi orang yang semacam ini ya siap untuk dimarahi siapapun, disalahkan oleh siapapun. Kalau gampangan ngoten, koyok Mbah Marjan, dia tidak mau turun, kemudian tetap bertahan di sana. Apa motifnya beliau kita nggak tahu. Itu aja namanya. Kalau memang dia tahu dia hanya modal nekat mergo untuk menambahkan pamor mereka, yo akhirnya walatul kubi adi bimbela tahluka. Tapi kalau memang dia punya keyakinan yang kuat, ya mati syahid. Untuk takut saya nggak tahu tapi ini untuk yang pertama. Kemudian kedua, dalam masalah kemanten biasanya ada sesajen. Waringin kalau sesajen apa tidak musyrik. Kalau kita ingin berbicara musyrik, tidak usah sesajen, tidak usah nang kuburan, sampai minum tidak saja musyrik. Menganggap bahwa air ini bisa mengenyangkan, bisa menyegarkan. Zaman makan nasi ini bisa mengenyangkan, itu musyrik itu. Bahkan Anda mengatakan sholat ini bisa memasukkan surga, itu ya musyrik. Kalau usah jauh-jauh, tidak bisa sholat itu memasukkan surga, itu tidak bisa. Siapapun tidak bisa memasukkan surga. Layak khulu jannata ahadun bi amalihi. Qalu wala anta ya Rasul, qala wala ana illa yatakamatan ya Allah bi rahmatika. Urusan sesajen, masalah musyrik dan itu urusan hati gitu. Dan kita tidak boleh untuk urusan hati, itu tidak boleh ikut campur dalam urusan hati. Itu bukan urusan fikih. Kalau fikih kok berbicara urusan hati, itu berarti tatawul. Tatawul itu sudah keluar dari kode etik. Makanya ketika Usama bin Zaid telah membunuh kepada orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, Usama bin Zaid telah duel dengan orang-orang kafir. Setelahnya dia lolos, terus dia akan dibunuh mereka. Nah kok tiba-tiba mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan Usama bin Zaid yang membelaskan. Rasulullah marah.
Saya balik perintah, saya tidak ikut tanggung jawab. Kenapa kamu bunuh orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat? Ini hanya berlindung dari pedang ya Rasulullah. Halas kota qalbahu. Kenapa kamu tidak membuka hatinya biar tahu bahwa tujuannya itu adalah berlindung? Lalu di sini dikatakan urusan fikih yang penting sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, orang itu mukmin. Orang itu mengucapkan 2 kalimat syahadat walaupun itu pakai sesajen bagaimanapun itu mukmin. Tidak usah kita tahu bahwa itu motifnya gini, bukan urusanmu, tidak tahu kan. Lah yang urusan di dalam hati adalah urusannya Allah Ta'ala yang tahu di antara kita dan di antara mereka. Itu sesajen yang tidak masalah kan, apa sesajen sudah saya sampaikan tadi, Kanjeng Nabi bikin sesajen. Yaitu ketika ada orang kuburan 2 dikasih sesajen berupa daun kurma. Ya cuman waktu dulu sesajennya daun kurma, memang di Mekah tidak ada daun kelapa, tidak ada janur, tidak ada. Kalau di sini yang ada ya janur, yang ada daun kelapa, yang ada daun pisang ya pakai itu. Jadi loh, tidak usah di dalam masalah sesajen terus kamu katakan musyrik, tidak sampai ke sana. Musyrik itu urusannya di dalam hati kok. Mengko sampean manggil bojone sing turu ngene musyrik ujian. Ngunyek wong mati kan padha karo wong turu to. Allah ya tawafala busakina mautia walatilam tamut wi manamia basyun payusikulani kodo alaihi al-maut wa payusikulani kodo alaihi al-maut wa yusilul ukhra ila ajalim musamma. Mati turu persis karo wong turu. Lalu sampean manggil wong mati ku jenenge musyrik, berarti manggil wong turu ini buka ini yo. Musyrik saged. Kaya gampang temeni musyrik. Jadi tidak ada hubungannya. Hubungannya itu akidah. Wong iku hanya tradisi. Lan Kanjeng Nabi la'allahu yaghfirullahu lahuma ma dama raddah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala telah memberi ampun kepada kedua mayat ini selama daun kurma itu masih teles. Lengoten dalune. Ini kula dikai dalil wong cerdas kan ya sudah bisa jadi dalilnya sesajen itu kan. Lain kalau orang yang dungu ya maka tahunya hanya itu gak bisa mengembangkan sama sekali. Niki. Paham ya ini? Orang usah bicara musyrik. Oh, betul musyrik itu kan. Aduh temen kok sesajen kok usahane karo musyrik. Boleh petik kanggo gawe mulutan musyrik. Kaya kaya temen dengan musyrik. Nah, kemudian boleh bulan Hurum, aku boleh merangi pada bulan Hurum. Allah Ta'ala telah melarang kita untuk perangan di waktu bulan haram. Wala tuqatiluhum fil indal masjidil haram, terus wala tuqatiluhum fi asyhuril hurum. Pada hari-hari haram. Hari haram itu 4 bulan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah setelahnya Muharram. Perangan pada bulan Syawal. Allah Ta'ala melarang untuk membunuh, untuk peperangan di dalam waktu Ashhurul Hurum. La tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fihi. Jangan kau perangi di Masjidil Haram, jangan kau perangi di tanah haram sebelum mereka itu merangi. Nah, kalau dia merangi fa'ikotaluhum fi faqtuluhum. Kalau dia terpaksa pada waktu itu merangi ya faqtuluhum. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Nah, karena ada larangan perang pada bulan haram, makanya ketika bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ini libur peperangan. Libur. Dan setelahnya itu silahkan kamu peperangi. Nah, cuma setelahnya perang itu bagi orang-orang yang ada sebab diperangi. Kita membunuh orang tidak boleh. Lek wis mariku patenono, tapi bukan berarti diperintahkan mateni. Kenapa? Karena setiap larangan setelahnya perintah itu berarti bukan
setelahnya perintah adalah setelahnya larangan ada perintah. Ini bukan perintah, tapi hanya dilalah ibadah harus dilihat dengan sebab. Contoh di dalam masalah waktu ihram, hurrimat alaikum saydul barri ma dumtum hurma. Hurrimat alaikum saydul barri ma dumtum hurma. Ketika waktu dalam keadaan haram, dalam keadaan ihram, jangan sampai engkau memburu binatang. Hurrimat alaikum saydul barri ma dumtum hurma. Jangan sampai engkau buru ketika kamu dalam keadaan ihram. Tapi fa idza halaltum fastadu, ini lho. Fa idza halaqal ashhur faqtulu. Padha karo fa idza halaltum fastadu. Ketika ketika sudah selesai dari ihram, ya fastadu, buru. Nah di sini bukan berarti kalau halal, berarti kalau sudah selesai dari ihram berarti waktu halal diwajibkan memburu, tidak. Boleh, tapi bukan wajib memburu. Bisa paham? Paham. Nah, ketika ada perintah setelah larangan, itu tidak menunjukkan kewajiban untuk melaksanakan, tapi legalitas untuk melaksanakan ketika ada sebab. Makanya ketika Rasulullah ketika Al-Quran mengatakan Faidah halal itu fastadu. Ini bukan berarti lek wis halal wis gak ikram kongkon buru, ora gak enek. Lah lek mengko wis mari halal kongkon buru berarti wong sing setelahnya haji semuanya kudu buru. Nah niku. Lah teng niku nggih ngoten. Wala taqtuluhum bara'atun minallahi wa rasulihi alladziina ahadtum minal musyrikiina fasihu fil ardi arba'atu qurun. Jadi larangan bahwa diperbolehkan membunuh perangan setelahnya haram itu karena ada larangan sebelumnya. Jadi ku bara'atun minallahi wa rasulihi alladziina ahadtum minal musyrikiina fasihu fil ardi arba'ata qurun. Silahkan bebas di bumi, jadi gak boleh peperangan selama arba'atu hurum. Jadi itu 4 bulan haram. Terus ditujukan yang boleh wis entek iki fa idza salah rasul hurum faqdul musyrikin. Tapi bukan berarti wis habis disuruh perangan, enggak. Legalitas perang setelahnya selesai Ashurul Hurum, seperti sampai ketika ihram tidak boleh memburu, tapi setelahnya selesai memburu baru setelahnya halal baru legalitas untuk memburu. Tapi bukan berarti aku diwajibkan untuk memburu. Bisa paham ya? Di situ ada fasihu fil ardi. Fasihu fil ardi arba'ata hurum. Silahkan Anda perangan. Silahkan Anda berhenti perang dalam waktu Ashurul Hurum. Kemudian faidan salahul Ashurul Hurum faktul. Nanti setelahnya selesai Ashurul Hurum perangono. Bukan wajib perang. Setiap ada perintah setelahnya larangan, ini tidak menunjukkan wajib. Ini pada kali ini ketika Jumat ketika diali sholat di yaumil Jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi. Ini bukan berarti kalau sudah selesai sholat harus menyambut gawe, ya tidak. Boleh nyambut gawe. Karena apa? Ada larangan ketika waktu diazani azan Jumat dan dari sholat menyambut Jumat fas'au ila dzikrillah, datanglah untuk Jumatan, wa dzarul bai', jangan jual beli. Nah, mengko
baru kalau sudah selesai lalu khairul dalam faidah dia salat wis bubar budal tapi bukan merintahno budal. Ngoten. Ini kalau sampean tanya ujuk-ujuk kok idan salah kelas surul hurum niku sampean lihat niku barakatuh minallahi wa rasuli ilal ladzina ahadtum minal musyrikin fasihu fil ardi arba'ata asyhur. Wis lunga-lunga di bumi bebas selama arba'atu asyhur 4 bulan. Wa lamu annakum mujizila wa anallahu musyil kafirin. Wa azan minallahi wa rasulihi lan nasi yaumul hajjil akbar anallahu bari'um minal musyrikin wa rasuluhu fa in tubtum fa huwa khairul lakum wa in tawallaitum fa lamu annakum mujizila fasudatina kafaru billahi alim. Illal ladzina ahadtum minal musyrikin, kecuali orang-orang yang sudah berjanji, yang engkau berjanji kepada orang-orang musyrik, semalam yang usukum syai'ah, kemudian dia tidak merusak janji, walam yudhahiru alaikum ahadan, dan tidak mengusir kepada engkau. Kalau itu fa'atimu ilaihim ahdahum, silahkan sempurnakan janjinya mereka bila mudatim sampai selesainya masa mereka. Apa? Keniku asyurul arba'atu asyhur dadi 4 bulan. Keniku sampai bulan Muharram. Nah, ini fa'atimu ilaihim ahdahum. Janjinya terus sampai habis masa uji berlaku. Setelahnya masa uji berlaku, wa idzan salaqal asyhurul hurum faqtulul musyrikin. Betul ini. Yes. Kemudian masalah wadas. Jadi masalah wadas itu bukan berarti kita membela pemerintah, juga bukan membela wadas. Perlu yang masih perlu disediakan hanya untuk dialog. Perlu adanya berunding antara pemerintah dengan rakyat. Karena di daerah kita itu negaranya negara bangsa, bukan negara khilafah. Kalau negara khilafah, malah justru pemerintah punya otoriter. Man lauriyasatun fid dini wa dunya jami'ah. Ketika di situ pemerintah membutuhkan, berarti seperti masjid dibutuhkan jalan dibutuhkan masjid, itu gak ada ganti rugi, boleh malahan. Tapi di Indonesia enggak, dalam negara bangsa ini perlu adanya komunikasi yang baik, yaitu ketika tanah tersebut sudah menjadi milik rakyat tidak boleh diambil oleh pemerintah. Kalau di situ untuk kepentingan umum boleh, dengan catatan ada ganti rugi yang memadai. Mungkin di sini masih belum ada kesepakatan di dalam masalah ganti rugi. Nah, yaitu yang 70% orang menolak, yang 30%, 72%, yang 28% menerima. Jadi belum imbang. Maka perlu adanya sarana untuk diskusi, perlu adanya perembuk terlebih dahulu, jangan melalui kekerasan. Dan alhamdulillah ini dari NU, dari Ansor sudah turun, LBH sudah turun. Kenapa? Di negara kita itu negara hukum, bukan negara hukum tapi negara hukum. Ada kesepakatan. Memang kasus tanah di Indonesia ini seperti gunung es. Mulai bicara masalah tanah di Indonesia ini macamnya mumet banget. Kalau memang itu tanah pemerintah terus diambil oleh rakyat, ditempati oleh rakyat, itu rakyat harus patuh tunduk. Namun kalau sudah ada undang-undang, kalau sudah 24 tahun, 20 tahun akan bisa menjadi milik, yakni karena sertifikat. Tapi itu juga tidak mutlak. Kalau memang itu aslinya tanah pemerintah, ya nggak boleh dijadikan milik karena tidak ada ikhya. Namun kadang masyarakatnya yang sulit, terus dia menganggap itu sudah tanah turun menurun. Ketika kemarin itu saya ngisi pengantaran Rijalul Ansor di Prigi Galek. Ternyata saya masuk di desa karena ada teman urusan masuk di desa, terus dibilang
tanah niku kabeh niku tek pemerintah tek perhutani. Terus sing sakniki dinggeni wong-wong kene perhutani sing nggeni niku pendatang semua. Nah, terus pemerintah membuat apa itu namanya kebijakan dilokalisasi dengan kasih rumah rusun, disuruh pindah yo gak gelem. Dan niku jan repot, mulai dipaksa. Geger, jadi tanahnya bahaya. Padahal itu jelas itu tanah perhutani, miliknya perhutani dan orang sana itu masih menyaksikan semuanya. Itu lek perhutani. Ya sing menggunakan itu pendatang-pendatang kok kayak omah. Supaya ngene iki lho ini rasa masyarakat kadang yo bingung masih pemerintah dikerasi ngamuk. Jadi ini rakyat selalu diminta dirampas. Jadi harus tahu sejarah. Untuk di Wadas ini pun juga harus tahu sejarah apakah Wadas itu memang tanah miliknya pemerintah atau tanahnya rakyat. Ini perlu bahas terlebih dahulu. Makanya ada LBH untuk menjelaskan di sana bukti pemilikannya itu apa. Tapi kalau seperti orang-orang ditangkapi oleh polisi jelas itu salah dan akhirnya Poldanya juga Polresnya kan sudah pecat kemudian karena melakukan kekerasan yang semacam itu. Tapi entah wallahu alam ini perlu ada mediasi terlebih dahulu sampai selesai. Memang zaman politiknya tinggi wangel. Ada yang mengatakan yang tidak mau itu karena politisasi atau ada provokatornya. Biar kisruh ya biasa ya mungkin ya memang semacam itu, tapi perlu ada dialog terlebih dahulu. Ya, jadi apa kita membela Wadas? Kita membela Wadas, tapi juga tidak boleh langsung menyalahkan pemerintah. Perlu klarifikasi terlebih dahulu. Kalau untuk kepentingan umum boleh kita menggunakan kepentingan umum, tapi selama itu tidak diganti rugi tidak boleh. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz pernah akan melebarkan tanah Masjid Haram, kemudian ada tanahnya orang Yahudi yang tidak boleh dilebarkan pada waktu itu, kemudian tak boleh dirampas, tak boleh dirampas. Akhirnya orang tersebut lapor kepada Sayyidina Umar. Apa yang Sayyidina Umar? Langsung Sayyidina Umar mengambil tulang, terus karet dengan pedang sampaikan kepada Umar bin Abdul Aziz dan ini. Jadi inilah maksudnya apa? Kok dikasih pedang? Kamu jangan macam-macam, kamu pun juga akan menjadi tulang seperti ini. Walaupun toh itu tanahnya orang Yahudi dekat di masjid, tidak boleh kita menggunakan semena-mena tanahnya orang Yahudi sebagai masjid. Tapi kita sebagai orang-orang Jawa kan gampang. Kalau nggak bisa dihitung dengan cara lahir ya dilaporkan nanti sing duwe ya. Akhirnya dia menyerahkan dengan legowo kan ya gampang kayak gitu ya. Yes. Kemudian penutupan masalah penentuan bulan ini ada perubahan sedikit dalam muktamar yang ke-33 di Lampung. Memang semenjak dulu pakainya sumuli uyati wa aftirul uyati. Tapi kalau tadi dikatakan ru'yah itu untuk Ramadan saja itu salah. Semuanya ya pakai sumul uyati wa aftirul uyati itu semuanya bulan. Pakai sumul uyati wa aftirul uyati. Akan tetapi ketika kita menggunakan sumul uyati wa aftirul uyati dan ternyata bulan itu sebenarnya sudah yakin tahqiq bisa diru'yah, tapi mendung semuanya karena sudah 7 derajat misalnya, tapi mendung semuanya. Ini kalau kita berpedoman dengan sumul ru'yati wa aftirul ru'yati akan terjadi bulan yang setelahnya itu 28 hari. 28 sudah ada ru'yah besar. Jadi bagaimana? Ini ada dua pendapat. Kalau pendapatnya Imam Romli yang memang konsis komitmen dengan sumul ru'yati wa aftirul ru'yati, gak mau dengan hisab sama sekali karena pakai hadis ini in abiyul ummiyun la ahsubu
Berarti walaupun nanti akan 28 hari tetap kita sumuli ruyati kalau nanti sudah 28, kalau hari puasa ya qadha. Nah, itu kalau menurut mazhabnya wakilnya Imam Romli. Tapi kalau kita menggunakan narasi yang semacam ini langsung qadha, diputuskan oleh pemerintah, nanti masyarakat akan ngamuk. Ini pemerintah ini goblok apa piye? Wis diputusno poso terus saiki kon qadha barang. Ini akan menjadi masalah. Nah, akhirnya dengan pertimbangan yang semacam ini karena keputusan nasional untuk kemajuan masyarakat, NU pakai pendapatnya Ibnu Hajar dengan pendapatnya Imam Subuki dan diperkuat oleh pendapatnya Imam Malik. Pendapatnya Imam Malik mengatakan ketika ada bulan bulan Hijriah 4 bulan berturut-turut 30 hari harus disembilankan 29-kan. Kenapa? Karena ini nanti pasti akan terjadi 28. Tidak boleh 30 hari berturut-turut 4 kali, tidak boleh. Harus di 29-kan. Nah ini. Yang berarti dari sini ada tidak menerima, ketika kita menolak ru'yah, nanti menolak kenyataan dalam rangka untuk supaya bulan depan tidak terjadi 28. Maka keputusan muktamar kemarin ketika bulan ini sudah jelas bisa diru'yah selama sampai 77 derajat, dan ketika nanti akan aku dan mendung semuanya apabila tidak menggunakan kalau kita menggunakan ikmal tidak pakai hisab akan terjadi 28 hari, maka boleh menolak ikmal dalam rangka untuk menyelesaikan bulan yang akan datang. Ini di Indonesia. Karena hari ini pernah terjadi tapi tahun kemarin tapi tidak pada bulan puasa. Sehingga tidak terjadi rame. Umpama terjadi pada bulan puasa ini akan menjadi rame. Dan itu terjadi di Mekah. Dan akhirnya di Mekah disuruh foto. Karena Mekah juga ngotot sumul ruyati wa akhiru niruyati. Tapi di Mekah pun juga masih banyak unsur politiknya. Biasanya kalau terjadi haji akbar itu dirubah harinya. Karena kalau haji akbar itu nanti akan mengeluarkan biaya yang berlipat. Niku kerajaan yang semacam itu otoriternya. Kalau di Indonesia tidak bisa semacam itu. Berarti jelas pertama kita menggunakan sumul ruyati wa afdalul ruyati, tapi ketika nanti tidak rasional, ya tetap kita menghargai dengan jasa ilmiah, kajian ilmiah, yaitu melalui perkembangan ilmiah. Nah, sehingga terus ada pertanyaan lagi, kalau sudah jelas tidak diterima berarti sudah 20 derajat. Dan nanti kita umpama kita mengaku ru'yah dan seterusnya gak diterima, apa masih wajib ru'yah? Apa masih wajib ru'yah? Ini untuk kajian ilmiah ya bisa, tapi untuk cara penetapan bulan tidak kewajiban, karena setiap kita sudah yakin tidak ada air, tidak wajib untuk mencari air. Kalau sudah yakin tidak bisa ru'yah, karena memang belum ada di atas ufuk atau 0 derajat, kita nggak wajib untuk ru'yah. Jadi sementara keputusan kemarin semacam itu, namun yang baik kita lakukan ru'yah dalam rangka untuk menguji keilmian kita, apakah masih valid apa tidak. Barangkali ada banyak beberapa ru'yah yang sehingga perlu dikaji lagi tentang ilmiahnya. Untuk sudah niat puasa Rajab, terus gak jadi Rajab tidak masalah sebenarnya. Ya puasa saja, nanti akan menjadi puasa sunat, puasa sunat mutlak. Inilah termasuk keluasan daripada mazhab kita, sehingga tidak gampang menyalahkan orang lain. Seperti taraweh, sholat taraweh itu kalau kita niati dengan sholat 4 rakaat
satu salaman itu jelas kalau menurut mazhab kita tidak sah. La sholat arba'an ba'da tarawih lam tasihah. Tapi tidak sah bagi orang yang ngerti. Bagi orang yang tidak mengerti kemudian niat, maka menjadi sholat sunat mutlak. Seperti halnya orang yang sholat sebelum masuk waktu karena tidak tahu kalau belum masuk waktu. Setelahnya sholat ternyata belum masuk waktu, sholat naflan mutlakon. Nah dia sholat 4 rakaat, yakin dia tidak tahu kalau itu gak sah. Makanya orang-orang yang sholat 4 rakaat satu salaman, walaupun tahu mestinya gak sah, tapi karena gak tahu itu sholat naflan mutlakon. Makanya kita gak gampang membedakan atau menyalahkan kepada mereka. Sholat 4 rakaat gak sah, yo, itu leru, yakin, aku mempunyai anggapan petang rakaat gak sah. Kalau tidak gak apa-apa. Itu jadi surat-surat mutlak. Dan mereka kan mesti gak tahu dong. Kalau tahu gak akan melaksanakan. Itu saja kan kewenangan bulan ini. Masa kita dikuntur banget ini. Ini sementara sudah habis semuanya. Oke, menawi wonten malih monggo.